Shalom adik-adik semuanya. Gimana sekarang udah siap belum sekolah minggunya? Siap dong Kak. Oke, nanti sebelum mulai pujian dan mendengarkan firman Tuhan, kita bawakan satu penyembahan dulu. Kita bawakan satu penyembahan yang berjudul Bapak Engkau Sungguh Baik. Yesus berikanlah padaku sukacita.
sukacita, sukacita. Samping kiri. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, gimana Kak Danius? Udah cukup belum satu? Belum dong, kurang satu lagi. Oke, kita nyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku, balik arah. Oh Yesusku. Sekali lagi balik arah. Oh Yesusku. Ore. Oke, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita bagi kami. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kaki,
berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat sore. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, sore hari ini kita siap untuk dengar firman Tuhan. Ayo, siapkan hati kita dengar firman Tuhan ya. Nah, sore hari ini kakak akan bercerita tentang seorang Esther menjadi ratu. Nah, adik-adik, kalau ratu itu pasti apa ya? Pasti dia cantik ya, jadi ratu ya. Nah, ntar lah dengar ceritanya ya. Firman Tuhan sore hari ini, adik-adik coba lihat di dalam kitab Esther pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua. Kitab Esther pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua, yaitu Esther menjadi ratu. Nah, dengar ya cerita, ntar dibaca ya, baca sendiri di rumah nanti. Nah, adik-adik, kakak tahu di sini sudah pernah ya, semua sudah pernah tahu tentang sudah pernah melihat seorang ratu. Apa mungkin di sini ada yang belum pernah lihat ratu ya? Sudah ya, semua ya udah pernah lihat ratu. Pasti kalau ratu pasti cantik, dipakai pakaian yang paling bagus, dipakai mahkota. Nah, sehingga dia terlihat adalah yang tercantik, yang istimewa. Nah, adik-adik, sore hari ini kita cerita tentang ada seorang raja. Nah, namanya Raja Ahasveros. Ahasveros. Dialah ada seorang raja di kota Susan. Nah, karena dia seorang raja, ternyata Ahasveros ini adalah orang yang paling kaya. Kalau di firman Tuhan dikatakan orang yang paling kaya di dunia. Nah, sehingga Raja Ahasveros ini berpikir, karena dia adalah orang yang paling kaya, dia berpikir, pasti apa saja yang ia mau, apa saja yang dia lakukan, pasti semuanya bisa tercapai, karena dia adalah orang yang kaya, orang yang paling kaya di dunia. Sehingga karena dia merasa dia kaya, dia udah mulai sombong nih. Gimana ya supaya orang-orang tahu bahwa saya adalah orang yang paling kaya? Gimana ya caranya supaya biar orang-orang tahu aku adalah orang yang paling hebat? Nah, sehingga dia berpikir, oh iya, begini aja deh. Nah, Raja Ahasveros ini dia berpikir bahwa, oh begini aja deh, saya kumpulkan orang-orang pembesar yang ada di setiap provinsi. Nah, dia kumpulkan orang-orang pemerintah, orang-orang di setiap provinsi. Nah, setiap provinsi harus memberikan wakil ya, mengutus wakil untuk pergi ke kota Susan. Sehingga banyak adik-adik, banyak orang-orang yang petinggi-petinggi, orang-orang pemerintah, orang-orang yang hebat. Mereka berkumpul di kota Susan, di istana Raja Ahasveros. Sehingga adik-adik bayangkan ya, ketika mereka disambut oleh orang-orang yang ada di istana Raja Ahasveros. Para tamu sudah pada datang semua nih. Oh, mereka berpakaian-pakaian yang hebat. Kalau ada yang dari utusan dari India, berpakaian India. Dari setiap itu adik-adik, provinsi berbeda-beda, setiap negara. Sehingga adik-adik tahu nggak? Ketika mereka datang, mereka disambut baik oleh orang-orang yang ada di istana Raja Ahasveros. Sehingga orang-orang pada waktu itu, orang-orang pembesar tadi, mereka datang dan mereka melihat raja ini menunjukkan kekayaan dia, menunjukkan apa yang ada di istana. Dan adik-adik tahu nggak, mereka tinggal berapa lama di istana? Mereka tinggal selama 6 bulan. Wah, lama banget ya, cuman bertamu sampai 6 bulan, lama banget. Nah, dengan tujuan apa? Raja mengundang mereka untuk melihat
untuk raja menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh raja, sehingga tamu-tamu yang hadir pada waktu itu mereka harus melihat semua karena dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, sehingga ketika berjalan selama 6 bulan, nah, Raja Ahasveros mengadakan satu perjamuan yang besar. Nah, dia mengadakan satu perjamuan yang besar, yaitu mengadakan pesta. Baik yang tamu-tamu yang hadir, bahkan dia mengundang orang-orang yang ada di kota Susan, baik orang yang kaya, orang yang paling miskin sampai pengemis. Nah, diundang oleh Raja Ahasveros untuk hadir bersama-sama berada di istana. Semua hadir sehingga banyak tamu yang ada. Sehingga adik-adik, nah, mereka mengadakan pesta selama 7 hari. Dan selama 7 hari ini, nah, para pembesar-pembesar ini mengundang Raja Ahasveros ini mengundang pembesar-pembesar untuk mereka ada di dalam perjamuan khusus, ruangan khusus, dan sehingga mereka minum minuman yang banyak sehingga sampai mereka beralkohol sehingga mereka pada mabuk semua, khususnya yang tamu-tamu pembesar. Sehingga karena sudah mabuk, ini Raja Ahasveros dia ingin menunjukkan Ratu Wasti, nah, yang cantik. Dia ingin menunjukkan kepada tamu-tamu yang hadir, sehingga yang menyuruh orang-orang pada waktu itu, pelayan-pelayannya itu, untuk memanggil Ratu Wasti untuk datang dan menunjukkan kecantikannya kepada tamu-tamu yang hadir. Nah, tetapi adik-adik, Ratu Wasti ini nggak mau, karena dia berpikir, maka saya harus menunjukkan kecantikan saya kepada orang-orang yang sudah mabuk. Mungkin dia berpikir seperti itu, sehingga dia tidak mau. Sehingga ini raja ini menjadi marah, Raja Ahasveros menjadi marah dan dia geram kepada Ratu Wasti. Sehingga karena dia marah, Ratu Wasti, dia mengeluarkan Ratu Wasti ini ke istana, sehingga Ratu Wasti ini harus meninggalkan istana. Sehingga ketika Ratu Wasti sudah tidak ada di istana, tidak ada lagi yang mendampingi raja ini, dia merasa kesepian. Sehingga para menteri yang ada, mereka mengusulkan kepada kepada raja bahwa raja harus memilih seorang ratu lagi yang baru. Sehingga raja ini berpikir, oh iya, dia harus memilih ratu lagi yang baru. Sehingga di kota Susan itu, adik-adik, semua orang yang ada di kota Susan itu, raja sampaikan kepada pelayan-pelayannya, para para pembantu-pembantu di istana raja, bahwa mereka mengumpulkan gadis-gadis yang cantik, gadis-gadis yang pokoknya yang pintar, yang bijaksana, kumpulkan di istana raja untuk mereka dipilih menjadi ratu. Sehingga ketika mereka berkelilingi di kota itu, mereka mendapati di kota Susan itu ada seorang bapak yang bernama Mordekai. Nah, dia punya anak angkat yang bernama Esther. Dan ketika mereka berkelilingi waktu itu, mereka mendapati rumah bapak Mordekai ini, dan mereka melihat di situ ada seorang gadis yang bernama Esther. Dan Esther dipilih untuk pergi ke istana sama gadis-gadis yang lain yang sudah dipilih, sehingga mereka harus diseleksi ya di istana untuk menjadi ratu. Jadi selama setahun mereka harus belajar banyak hal sebelum menjadi ratu. Mereka harus dididik, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi ratu. Nah, sehingga waktunya sudah setahun, adik-adik. Pada waktu raja memutuskan untuk memilih seorang ratu, raja memilih Esther untuk menjadi ratu. Dan Mordekai ini sudah pesan kepada Esther bahwa jangan kasih tahu bahwa Esther ini adalah orang Yahudi, karena orang-orang di kota Susan itu marah kepada orang Yahudi ya, mereka tidak senang kepada orang Yahudi. Sehingga Mordekai ini katakan, jangan kasih tahu bahwa kamu adalah orang Yahudi. Nah, dan dia menutup mulutnya. Dia ingat bahwa karena dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan ya, Mordekai selalu mengajarkan bahwa
dia harus menyembah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, sehingga ketika Ester ini menjadi ratu, dan adik-adik, Ester ini menjadi ratu karena Tuhan yang menolong Ester ini. Tuhan yang mempersiapkan Ester ini menjadi ratu. Sehingga Mordekai ini pun menjadi orang tua angkat dari Ester ini menjadi senang. Senang karena Ester sudah menjadi ratu. Namun adik-adik, waktu itu ketika Mordekai ini berada di pintu istana raja, nah ada dua pengawal dari raja ini yang ternyata tidak senang kepada raja. Nah, ada dua orang yang tidak senang kepada raja dan mereka berniat untuk membunuh raja. Sehingga waktu mereka berbisik-bisik, ternyata bapak ini yang Mordekai ini mendengar, sehingga dia sampaikan kepada Ester bahwa ini ada dua pengawal yang berniat jahat untuk membunuh raja. Nah, sehingga dia sampaikan hal itu adik-adik kepada raja. Raja akhirnya tahu dan menangkap dua orang ini pengawalnya, sehingga mereka dimusnahkan, dihukum karena mereka berencana untuk membunuh raja. Dan raja katakan kepada para menteri pada waktu itu bahwa harus dicatat dalam sejarah kota Susan bahwa Mordekai telah membantu raja sehingga raja tidak jadi dimusnahkan, dibunuh. Karena apa? Mordekai ini yang menolong sehingga raja terbebas dari rencana untuk dibunuh oleh dua pengawalnya ini. Nah, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan kita sore hari ini menceritakan bahwa Tuhan selalu ada kepada orang yang benar, dan Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong ya adik-adik. Sore hari ini kalau Ester menjadi ratu karena Tuhan yang memilih Ester, dan kakak percaya sore hari ini adik-adik pun pasti Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita semua ya, baik di pendidikan sekolah kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan kita sore hari ini, dan kita lihat dulu ya ayat hafalan. Ayat hafalan kita sore hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan kita sore hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tutup mata, kita akan berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kami bahwa kami terus hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan, sehingga apapun kami rencanakan, apapun yang kami inginkan, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami, pendidikan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan pasti mengaturnya di dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu yang hadir pada sore hari ini, bahwa kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.